kesempatannya, rekan-rekan. Kita akan membahas tentang mengelola dalam lingkungan bisnis dinamis, mengambil risiko dan menghasilkan laba. Saya akan menjelaskan tentang bisnis. Bisnis adalah semua kegiatan yang bertujuan untuk memproduksi barang atau jasa yang bertujuan untuk mencapai suatu laba. Laba adalah hasil yang didapatkan dari biaya produksi lebih kecil daripada pendapatan. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengusaha. Pengusaha adalah orang yang mempertaruhkan seluruh waktu dan modal untuk suatu kepentingan bisnis untuk menghasilkan suatu laba atau pendapatan. Pendapatan beda dengan laba. Pendapatan adalah hasil yang didapatkan dari penjualan barang produksi. Kerugian adalah jika semua hasil produksi ataupun hasil penjualan tidak memenuhi dari modal awal. Kehidupan adalah jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli orang dengan uang yang mereka miliki. Selanjutnya adalah kualitas kehidupan. Kualitas kehidupan adalah kesejahteraan suatu masyarakat yang memiliki kebebasan, beraspirasi, dan segala sesuatu yang menuju kepuasan dan kesenangan. Selanjutnya, pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan ialah semua orang yang memperoleh keuntungan atau kerugian dari kebijakan dan aktivitas suatu perusahaan. Nah, selanjutnya adalah contoh dari pemangku kepentingan yaitu pelanggan, karyawan, pemegang saham, pemasok, dealer, dan bengkel. Objek dari bisnis ada tiga bagian, yaitu membangun, kerjasama, dan mempertahankan. Membangun suatu usaha adalah tahap awal untuk bisnis. Setelah itu kita akan melakukan tahap selanjutnya, yaitu kerjasama. Setelah melakukan kerjasama, kita akan mempertahankan suatu usaha agar usaha tersebut dapat berjalan lancar dan terus berlanjut. Di atas kesempatannya, saya di sini akan menjelaskan tentang penciptaan kekayaan, yaitu faktor produksi. Nah, dapat kita saksikan di sini ada 5 faktor produksi. Yang pertama yaitu tanah. Tanah merupakan sumber daya yang dapat kita gunakan untuk membuat sebuah gedung. Tanah merupakan sumber daya yang asli karena memang benar-benar sudah ada di alam. Yang kedua yaitu tenaga kerja. Segala bentuk kegiatan manusia menjadi sumber yang penting dalam proses produksi. Karena dalam proses produksi tersebut memang manusia yang jelas-jelas beraktivitas dalam proses tersebut. Nah, tapi dewasa ini banyak sumber daya manusia yang telah digantikan oleh teknologi. Tenaga kerja itu sendiri diklasifikasikan lagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja terdidik merupakan tenaga kerja yang memiliki pendidikan formal maupun non-formal. Contohnya yaitu dokter dan akuntan. Yang kedua yaitu tenaga kerja terlatih. Tenaga kerja terlatih merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian akibat adanya pengalaman maupun pelatihan. Contohnya yaitu sopir. Yang ketiga yaitu tenaga kerja tidak terdidik dan juga tidak terlatih. Tenaga kerja ini hanya mengandalkan kekuatan secara jasmani saja, contohnya kuli angkut. Memasuki faktor produksi yang ketiga yaitu modal. Modal merupakan barang atau hasil produksi yang dapat digunakan lagi secara lebih lanjut dalam proses produksi. Nah, dalam faktor ini modal dapat berupa barang, peralatan, maupun sarana manufaktur yang lainnya. Yang keempat yaitu kewirausahaan. Segala sumber daya di dunia ini pasti akan bernilai kecil, kecuali pengusaha mau mengambil resiko dan mau memulai bisnis untuk menggunakan sumber daya tersebut. Yang terakhir yaitu pengetahuan. Teknologi telah merubah dunia bisnis. Dengan begitu, bisnis dengan lebih mudah dan cepat menentukan apa saja yang diinginkan oleh konsumen. Nah, dari 5 faktor produksi ini sebenarnya ada satu kunci kekayaan, yaitu suatu kombinasi yang hebat antara kewirausahaan dan pengetahuan yang digunakan secara efektif. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis merupakan faktor-faktor di luar badan usaha atau industri yang mempengaruhi kegiatan bisnis. Yang pertama yaitu lingkungan ekonomi dan hukum.
Pada lingkungan ini menggambarkan hubungan antara bisnis dan pemerintahan, bahkan sistem hukum juga mampu menunjukkan apa saja yang dapat dilakukan oleh perusahaan dan apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu lingkungan teknologi. Pada lingkungan ini merujuk pada semua cara yang digunakan oleh perusahaan, seperti bagaimana perusahaan itu berinteraksi dengan konsumennya. Yang ketiga yaitu lingkungan persaingan. Sekedar membuat produk yang berkualitas tinggi saja tidak cukup bagi suatu perusahaan dalam bersaing dalam pasar dunia. Sehingga perusahaan tersebut harus menawarkan produknya dan memberikan pelayanan yang memuaskan bagi konsumen. Yang keempat yaitu lingkungan sosial. Pada lingkungan ini mencakup kebiasaan, adat, dan juga karakteristik demografik masyarakat di mana perusahaan itu berada. Yang kelima yaitu lingkungan bisnis global. Ada dua perubahan penting dalam tahun-tahun terakhir ini, yaitu tumbuhnya persaingan secara internal dan juga perdagangan bebas antar bangsa. Yang mempengaruhi hal tersebut yaitu meningkatnya perbaikan transportasi dan komunikasi. Nah, dari lingkungan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa lingkungan sangat berpengaruh dalam kegiatan bisnis, karena lingkungan yang sehat akan menghasilkan kualitas bisnis yang bagus, dan begitu juga sebaliknya. Jika kita berada pada lingkungan yang buruk, maka yang kita dapat yaitu kegiatan bisnis yang berhasil buruk. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan ekonomi dan hukum. Di sini ada 5 aspek dalam lingkungan ekonomi dan hukum. Yang pertama adalah menjaga pajak pada tingkat regulasi minimum. Artinya kita harus menjaga agar pajak itu tidak membebankan kepada pihak yang terkena pajak, yaitu pekerja ataupun masyarakat. Yang kedua, aspek yang kedua merupakan mengizinkan kepemilikan. Arti dari mengizinkan kepemilikan ini yaitu pihak pemerintah memberikan keizinan untuk kepemilikan sebuah perusahaan ataupun tanah kepada masyarakat yang ingin berbisnis, agar mereka dapat mematenkan nama ataupun perusahaan mereka. Yang ketiga adalah hukum kontrak. Hukum kontrak di sini adalah salah satu himbauan ataupun kebijakan dari pemerintah kepada orang-orang yang berbisnis dan melakukan sebuah transaksi. Apa itu hukum kontrak? Yaitu hukum atau surat tertulis yang bertujuan agar pihak yang bertransaksi dapat menuliskan sanksi-sanksi apabila ada yang melanggar dari perjanjian dalam sebuah transaksi. Yang keempat selanjutnya yaitu mata uang tradable. Mata uang ini dipimpin oleh mata uang dunia, yaitu salah satunya dolar. Ini mata uang yang menjadi patokan umum dalam dunia bisnis secara global, karena uang ini dapat diperbelanjakan dalam setiap negara, meskipun kita bukan pada negara yang memiliki mata uang dolar. Aspek yang kelima adalah penghapusan atau minimalisasi korupsi. Tujuan dari ini adalah salah satu kebijakan pemerintah dalam menanggapi atau menangani berbagai macam masalah korupsi. Kenapa korupsi harus ditangani? Karena dalam permasalahannya korupsi itu sangat menyengsarakan atau merugikan pihak negara maupun masyarakat, sehingga masyarakat maupun negara dalam pembangunan infrastruktur akan sangat terhambat ketika terjadi adanya korupsi. Yang seharusnya uang itu menjadi milik negara, akhirnya uang itu menjadi milik perseorangan karena orang tersebut melakukan sebuah korupsi. Nah, di sini pemerintah sangat berantisipasi untuk menghapuskan atau meminimalisasi sebuah korupsi. Ya, karena korupsi itu sangat merugikan pihak negara maupun masyarakat dalam pembangunan atau perbaikan infrastruktur dalam sebuah negara. Nah, yang slide kedua ini adalah kekuasaan pemerintah. Kekuasaan pemerintah ini sangat mempengaruhi dalam lingkungan ekonomi. Kenapa? Dalam pengambilan kebijakan ekonomi, barang yang dijual atau barang yang akan dibeli di sebuah pasar, pihak pemerintah wajib memberikan kebijakan-kebijakannya agar masyarakat dapat mengatur sumber daya atau keuangan yang mereka miliki. Contoh kekuasaan pemerintah adalah dalam pembelian minyak per barel. Tahun 2000 kemarin ada
harga minyak per barel adalah $20. Tetapi pada tahun 2006 harga minyak telah mencapai $70. Ini adalah salah satu kekuasaan pemerintah dalam menentukan atau memberikan patokan harga yang akan menjadi harga pokok pada sebuah pasar. Contoh negara yang telah bisa memberikan kekuasaan pemerintah secara benar yaitu Rusia, Bolivia, dan Venezuela. Mereka salah satu negara yang berhasil dalam gas alam atau minyak. Sekarang, manakah negara selanjutnya yang akan memberikan kekuasaan pemerintah dalam pembentukan harga pokok dan kebijakan-kebijakan pada masyarakat? Nah, slide ini menjelaskan bahwa tingkat korupsi yang tertinggi dan terendah pada dunia. Negara tingkat korupsi terendah yaitu pertama Islandia, yang kedua Finlandia, dan yang ketiga New Zealand. Negara dengan tingkat korupsi tertinggi adalah satu Bangladesh, kedua Republik Chad, dan ketiga Haiti. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan teknologi. Yang pertama yaitu produktivitas. Produktivitas merupakan istilah dalam kegiatan produksi yang membandingkan antara luaran dengan masukan. Ukuran bagaimana baiknya sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien untuk memberikan hasil yang maksimal. Produktivitas juga dapat dipergunakan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu industri atau usaha. Produktivitas bermacam-macam. Ada produktivitas bahan baku, produktivitas buruh, dan produktivitas biaya. Semakin tinggi yang hasil produksinya dalam suatu periode waktu tertentu, maka semakin tinggi nilainya bagi perusahaan. Yang kedua yaitu e-commerce. E-commerce merupakan cara berbelanja atau berdagang menggunakan media online dengan fasilitas internet di mana terdapat website yang menyediakan layanan get and deliver. E-commerce dibagi menjadi dua, yaitu business to business dan business to consumer. Yang membandingkan keduanya yaitu apabila business to business, informasi hanya dapat dipertukarkan kepada rekan bisnis saja, sedangkan business to konsumen lebih terbuka sifatnya dan informasinya dapat dipergunakan untuk khalayak umum. Yang ketiga yaitu merespon pelanggan. Kegagalan atau keberhasilan suatu usaha dapat dilihat dari bagaimana cara mereka melakukan respon terhadap pelanggan. Untuk saat ini, pengusaha dapat melakukan respon terhadap pelanggan melalui media internet, di mana sekarang sudah terdapat banyak gadget yang memiliki aplikasi-aplikasi sosial media yang dapat dimanfaatkan oleh para pengusaha untuk melakukan respon terhadap pelanggan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencurian identitas atau identity theft. Pencurian identitas merupakan pengambilan data pribadi seseorang, baik nomor jaminan sosial maupun nomor kartu kredit, dan menggunakannya untuk tujuan-tujuan ilegal. Pencurian identitas pada tahun 2005 sebanyak 255.565. 4 cara populer pencurian saat ini yaitu pencurian kartu kredit, pencurian telepon, pencurian bank, dan pekerjaan yang berhubungan dengan pencurian. Saya akan menjelaskan mengenai ID pencurian. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan perlindungan terhadap ID yang kita miliki yaitu fokus untuk mengawasi rekening kita, merahasiakan nomor, dan juga yaitu berhati-hati dalam memberikan identitas pribadi kita terhadap orang lain. Atas kesempatannya, saya akan menjelaskan tentang lingkungan persaingan, yaitu terbagi ada dua, yaitu ekspektasi pelanggan dan perubahan struktur empower. Tren customer berikut ini ada dua contoh, yaitu penjualan air botol 15 tahun terakhir di Amerika Serikat berkembang 4 kali lipat menjadi 9,8 bilion dolar. Dan 24 Oktober sampai September 2005 rasa dari air botol populer adalah kombinasi lemon, limun, dan apel. Saya akan menjelaskan tentang lingkungan sosial. Lingkungan sosial atau demografi yaitu penelitian statistik dari populasi manusia yang berkaitan dengan jumlah, kepadatan, dan karakteristik-karakteristik seperti umur, ras, gender, dan pendapatan. Di sini, lingkungan sosial terbagi atas 4. Yang pertama, mengelola keragaman. Yang kedua adalah penuaan Amerika. Ketiga, keluarga dengan 2 pendapatan. Dan yang keempat adalah orang tua tunggal. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang mengelola keragaman. Di sini, daftar 26 kelompok yang diketahui oleh Federation Department Store, yaitu penyandang cacat, homoseksual, ekstrovert, introvert, ateis, lajang, menikah, dan saleh.
Perusahaan kini telah merespon basis pelanggan yang beragam dengan cara mempekerjakan tenaga kerja yang beragam. Singkatnya, perusahaan kini telah memandang penting pengelolaan keragaman. Yang kedua adalah penuaan Amerika. Orang-orang yang berusia 45-54 tahun adalah kelompok terkaya di dalam Amerika Serikat. Bisnis yang melayani pelanggan berusia lebih tua akan mengalami pertumbuhan yang sangat pesat di masa mendatang. Bagaimanapun, kesejahteraan Anda pada saat usia tua bergantung pada kebijakan-kebijakan yang dibuat sekarang. Yang ketiga adalah keluarga dengan dua pendapatan. Perusahaan kini telah menawarkan layanan rujukan yang menyediakan konseling bagi para orang tua yang mencari penitipan anak atau orang tua. Di sini, para keluarga dengan dua pendapatan telah menciptakan peluang kerja di tempat konseling. Dan yang keempat adalah orang tua tunggal. Pertumbuhan pesat rumah tangga orang tua tunggal juga sangat berperan penting pada bisnis, karena orang tua tunggal telah menyebabkan perusahaan mengimplementasikan program-program seperti cuti keluarga dan flex time. Berikutnya saya akan menjelaskan jumlah anggota keluarga di Amerika. Setiap tahunnya jumlah anggota keluarga di Amerika akan mengalami penurunan dari tahun 1990 sampai 2004. Ini mengakibatkan tenaga kerja di Amerika semakin berkurang dan daya beli untuk orang Amerika semakin berkurang. Karena setiap tahunnya penduduk di Amerika, anggota keluarga di Amerika akan mengalami penurunan. Di sini saya akan menjelaskan daya beli dari berbagai kelompok masyarakat. Yang pertama perempuan, yang kedua orang Amerika keturunan Afrika, yang ketiga orang Amerika keturunan Spanyol, yang keempat penyuka sesama jenis, yang kelima orang Amerika keturunan Asia, dan yang keenam adalah orang Amerika asli. Kesempatannya, rekan-rekan, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan pada abad ke-21. Kenapa dengan abad ke-21? Abad ke-21 ialah terjadinya pasar global dan terjadinya masalah-masalah sebagai berikut seperti laju kompetensi. Laju kompetensi itu meliputi semua pasar-pasar di seluruh dunia yang menjadi suatu kekuatan yang terintegrasi. Masalah kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin juga menjadi masalah karena di sini kan di dunia kerja banyak dibutuhkan tenaga laki-laki dibandingkan tenaga pria. Terus masalah yang ketiga, intensitas atau ras. Terus masalah yang keempat itu ketidakmampuan. Kenapa itu kita tidak mampu terhadap pasar global ini? Karena di pasar globalisasi ini negara kita belum sangat mampu karena pendidikan di negara kita masih sangatlah minim atau sangatlah rendah. Masih banyak lulusan anak SD atau SMP yang belum tamat sekolahnya. Masalah yang kelima itu usia, dan masalah yang keenam itu bahasa. Bahasa kenapa juga menjadi masalah? Karena bahasa tidak bisa berpacu dengan bahasa Indonesia. Kita harus bisa menguasai bahasa asing karena banyak orang asing yang akan datang ke Indonesia. Masalah yang keenam itu kepercayaan atau agama, dan masalah yang ketujuh ialah orientasi seksual. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang imigrasi. Imigrasi adalah perpindahan satu penduduk dari negara satu ke negara yang lain. Contohnya saja di Amerika. Di Amerika di sekitar tahun 2005 banyak penduduk Meksiko yang pindah ke Amerika, sekitar 25 juta orang jiwa karena ingin mendapatkan pendapatan di atas 10 juta. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan grafik tentang pekerja tua yang bekerja di Amerika Serikat. Bisa dilihat grafik di samping. Usia 55-59 tahun dengan gender perempuan mencapai 60%, sedangkan gender laki-laki mencapai 70%. Kemudian di sampingnya, usia 60-64 dengan gender perempuan mencapai 40% dan gender laki-laki mencapai 50%. Yang ketiga, usia 65 tahun ke atas dengan gender perempuan mencapai 5%, sedangkan laki-laki mencapai 15%. Orang Amerika yang berusia panjang. Kebanyakan orang Amerika pada beberapa dekade terakhir ini berusia panjang karena mereka memiliki kesadaran lebih akan kesehatan. Berdasarkan grafik di samping, bisa dilihat bahwa pekerja yang bekerja di Amerika rata-rata sekarang berusia tinggi, yaitu hampir mencapai 80 tahun. Dekade, jumlah kematian terus menurun dan penurunan paling tajam terjadi pada tahun 1938. Pada tahun 2005, jumlah angka kematian semakin menurun. Usia orang Amerika yang berusia 65 tahun akan menjadi seperdelapan. Diperkirakan pada tahun 2025, maka jumlah tersebut akan semakin meningkat.
adalah pertumbuhan penduduk dari kota-kota yang bukan merupakan kota metropolitan. Berikut ini adalah negara-negara yang jumlah penduduknya bertambah, yaitu Florida, Arizona, dan Nevada. Berikut ini adalah negara-negara yang kehilangan sebagian besar penduduknya, yaitu New York, California, dan Illinois. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan global. Lingkungan global adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan perusahaan global untuk menjual barang, jasa, guna mencapai tujuan perusahaan tersebut. Terdiri dari kompetisi internasional perdagangan bebas, yaitu persaingan di mana barang, jasa diperdagangkan bebas antar negara tanpa hambatan yang menghambat proses perdagangan tersebut. Contohnya saja yaitu Cina merupakan pesaing utama Amerika Serikat. Apabila Anda berkunjung ke toko-toko rental milik Amerika, maka Anda akan tercengang melihat barang-barang berstiker Made in China. Perbaikan pada transportasi dan komunikasi merupakan dua hal penyebab bertambahnya kompetisi internasional perdagangan bebas. Yang ketiga yaitu perang dan teroris. Perang yang terjadi di Irak pada tahun 2003 telah menarik miliaran dolar dari perekonomian Amerika Serikat. Beberapa perusahaan diantaranya membuat tank, peluru, dan seragam telah mendapat banyak keuntungan. Tetapi, ancaman perang-perang lainnya mengharuskan pembelanjaan lebih banyak di bidang militer. Ancaman teroris juga menambah besarnya biaya organisasi termasuk petugas keamanan, peralatan keamanan, dan asuransi. Dan yang terakhir yaitu perubahan global. Saat bisnis berekspansi untuk melayani pasar global, maka pekerjaan-pekerjaan baru akan tercipta dalam industri manufaktur dan jasa. Mahasiswa yang akan mencapai kemakmuran adalah mereka yang bersiap untuk pasar masa depan. Hal ini berarti Anda harus mempersiapkan diri untuk bersaing dalam lingkungan yang berubah dengan sangat cepat di seluruh dunia. Biaya yang dikeluarkan akibat bencana alam. Yang pertama yaitu badai Katrina yang terjadi pada tahun 2005. Biaya yang dikeluarkan mencapai 200 bilion US dollar. Dan yang kedua yaitu gempa bumi di Jepang daerah Kobe pada tahun 1995. Biaya yang dikeluarkan mencapai 100 bilion US dollar. Yang ketiga yaitu serangan teroris 11 September 2011. Biaya yang dikeluarkan mencapai 70 bilion US dollar. Yang keempat yaitu gempa bumi Northrid yang terjadi pada tahun 1994. Biaya yang dikeluarkan mencapai 44 bilion US dollar. Dan yang terakhir yaitu badai Andre yang terjadi pada tahun 1992. Biaya yang dikeluarkan mencapai 35 bilion US dollar. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apakah pengalaman global atau pengetahuan secara umum itu dapat membantu karir Anda. Jelas-jelas di diagram ini telah dijelaskan bahwa 50% adalah tidak ada respon. Tidak ada respon di sini dijelaskan bahwa tidak ada respon dari berbagai pihak. Nah, yang kedua adalah 19%. 19% ini tidak ada pengaruhnya. Dijelaskan bahwa tidak ada pengaruh di sini berarti tidak ada pengaruh terhadap pengetahuan atau pengalaman umum mengenai karir Anda. Jadi semua itu tidak membutuhkan pengetahuan dan pengalaman. Contohnya saja pada kurir dan kuli-kuli lainnya. Yang ketiga adalah 20%. 20% ini sedikit membantu. Sedikit membantu dalam arti pengetahuan yang kita miliki atau pengalaman yang kita miliki hanya dapat membantu sebagian persen saja. Yang terakhir adalah 56% sangat membantu. 56% sangat membantu di sini. Semua pengetahuan umum yang kita miliki dan pengalaman-pengalaman umum dapat membantu karir dalam hal dapat menunjang karir kita dan menaikkan tingkat kinerja. Evolusi bisnis di Amerika. Bisnis di Amerika sangatlah produktif. Oleh sebab itu, lebih dari sedikit pekerja yang dibutuhkan oleh industri-industri Amerika yang menghasilkan barang-barang. Evolusi bisnis di Amerika ada dua, pertanian atau manufaktur dan jasa. Pertanian sangatlah menyumbang sebagian banyak untuk memasok berbagai macam makanan untuk Amerika Serikat sendiri maupun negara-negara lainnya.
Penemuan-penemuan atas alat-alat baru, teknologi-teknologi baru itu sangat mendukung kesuksesan pertanian. Manufaktur sangatlah tergantung pada teknologi. Ketergantungan teknologi itu sangat membuat manufaktur menjadi lebih produktif lagi. Yang kedua adalah jasa. Jasa adalah sesuatu yang tidak dapat dipegang, tidak dapat berwujud. Contohnya saja hiburan dan kesehatan. Selanjutnya adalah tren di bisnis. Tren di bisnis yang diperlukan dalam bisnis agar terus berkembang dalam menghadapi persaingan antara lain. Yang pertama adalah perkembangan informasi dan teknologi komunikasi. Perkembangan informasi dan teknologi komunikasi ini sangatlah perlu karena dapat menunjang keberhasilan bisnis itu sendiri. Yang kedua adalah globalisasi. Globalisasi adalah proses mendunia. Yang ketiga adalah melakukan bisnis 24/7. 24 ini dimaksudkan jam dan 7 adalah hari. Berarti melakukan bisnis secara 24 jam non-stop. Jadi melakukan pelayanan kepada pelanggan secara non-stop. Yang keempat adalah konsumen terpelajar. Yang kelima, penuaan tenaga kerja. Penuaan tenaga kerja ini berfungsi untuk menunjang produktivitas dan efisiensi di dunia kerja. Yang keenam adalah peningkatan keberagaman. Dan yang ketujuh, persaingan jaringan piramid. Yang kedelapan adalah sutradara mandiri dan karyawan diberdayakan. Ini dimaksudkan memberikan fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana mengenai fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Yang kesembilan adalah kemampuan komunikasi. Kemampuan komunikasi di sini harus bisa berkomunikasi dengan baik dalam bahasa yang baik pula. Dan yang ke-10, kemampuan pengambilan keputusan. Diupayakan untuk sebijak mungkin mengambil keputusan dengan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Contoh, tidak membedakan ras, gender, usia, dan lain sebagainya. Ke-11 adalah tim kerja. Jadi diperlukan tim kerja yang baik yang mampu bekerja sama dan loyal kepada perusahaan. Yang ke-12 adalah kepemimpinan. Kepemimpinan di sini berfungsi untuk mengendalikan semua yang berhubungan dengan perusahaan. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berkelanjutan. Ini diperlukan agar memenuhi kualifikasi untuk pekerjaan saat ini dan meningkatkan kualitas pekerja itu sendiri. Contohnya, perusahaan membiayai sebagian atau seluruh biaya untuk pekerja tersebut melanjutkan pendidikannya yang lebih tinggi. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang pengaruh keberagaman tenaga kerja. Berdasarkan pada survei sumber daya manusia, pada masyarakat sekitar 70% responden aktif memanfaatkan keanekaragaman tenaga kerja melalui yang pertama yaitu memastikan program pengembangan kepemimpinan mencapai semua karyawan sebanyak 40%. Jadi itu semua karyawan dapat dipastikan mendapat program pengembangan kepemimpinan. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan pelanggan sebanyak 39%. Jadi kepuasan pelanggan adalah yang utama bagi suatu perusahaan. Banyak perusahaan yang mencari tahu apa kebutuhan pelanggan saat ini. Yang ketiga adalah mengintegrasikan keanekaragaman ke dalam strategi bisnis organisasi sebanyak 35%. Jadi di sini kita menyatukan pendapat-pendapat yang beragam ke dalam strategi bisnis organisasi. Dan yang keempat adalah pertambahan inovasi dengan cara penanganan dari berbagai latar belakang sebanyak 34%. Jadi apapun latar belakang karyawan akan diberikan inovasi yang sama. Selanjutnya adalah tingkat kemampuan yang diperlukan. Sebanyak level 1, level 2 sebanyak 2%. Di sini yaitu kemampuan yang diperlukan yaitu manajer bawah. Manajer bawah bertanggung jawab untuk menyelesaikan rencana yang telah ditetapkan oleh manajer di atasnya. Contoh, supervisor. Level 4 sebanyak 16,1% yaitu kemampuan teknik. Kemampuan yang menggunakan peralatan dari suatu bidang tertentu. Level 5 dan level 6 sebanyak 6,6% yaitu kemampuan konseptual. Kemampuan konseptual yaitu kemampuan untuk mengkoordinasikan seluruh kepentingan organisasi.